Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dan 7 akan membahas mengenai sistem kepemimpinan dalam Islam yang berfokus pada imamah. Saya Alvina Harunisa selaku moderator. Di sini saya ditemani dengan 3 narasumber. Di sebelah kiri saya ada Mbak Amanda Talita. Lalu selanjutnya ada Mas Bakri. Di akhir ada Mas Faiz. Nah, ini gimana nih kabar dari narasumber sendiri? Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak. Oke, baik. Di sini saya sudah mengimpun beberapa pertanyaan. Oke. Menurut narasumber, apa sih dasar yang kuat untuk bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam dalam konsep imamah ini? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Amanda terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Mbak Alvina. Menurut saya, dasar yang kuat untuk dijadikan sebagai pedoman imamah itu apa sih? Nah, menurut saya itu ada pada surat Al-Baqarah 124 yang dimana di dalamnya itu ditafsirkan, isinya itu menafsirkan bahwa di dalam surat Al-Baqarah 124 itu menyatakan bahwa pada saat itu Nabi Ibrahim itu terus-terusan diberi ujian oleh Allah, terus-terusan diberi ujian secara bertubi-tubi, dan beliau menjalankannya itu dengan sabar, telaten kayak gitu. Nah, pada saat itu juga Nabi Ibrahim itu juga diberi kepemimpinan oleh Allah, kayak diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Nah, karena kesabaran dan keadilan, kebijaksanaan dan keuletan Nabi Ibrahim ini, akhirnya Allah memberikan tanggung jawab kepada Nabi Ibrahim ini. Nah, pada surat Al-Baqarah 124 ini kita bisa menyimpulkan bahwa konsep imamah itu kita menyimpulkan bahwa dasar yang kuat untuk dijadikan sebagai pedoman konsep imamah itu ada pada surat Al-Baqarah 124 ini, Mbak. Seperti itu. Oke. Nah, menurut Mbaknya sendiri nih, apakah sistem imamah ini merupakan bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan nilai-nilai Islam? Kalau menurut saya sendiri sesuai ya, Mbak ya. Karena apalagi kalau kita itu menekankan nilai-nilai seperti keadilan, kebijaksanaan, itu kalau itu imamah sesuai banget. Namun pada era modern saat ini itu kemungkinan kecil sih untuk mendapatkan kepemimpinan yang adil yang seperti Nabi Ibrahim itu tadi. Nah, apalagi di negara kita ini kan tidak semua menganut agama Islam kan ya. Jadi kalau menurut saya sendiri sih cocok sih itu sebagai konsep imamah itu di nilai-nilai Islam seperti itu. Oke, baik, jawabannya yang sangat bagus ya. Selanjutnya nih, bagaimana sistem imamah dapat diimplementasikan dalam konteks hukum positif di negara modern? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Faiz. Oke, baik, terima kasih Mbak Alvina atas pertanyaannya. Jadi kita coba ulas terlebih dahulu bagaimana sejarah munculnya daripada konsep imamah ini. Bahwasanya konsep imamah ini muncul itu dari negara Islam. Jadi negara Islam khususnya pada kelompok Syiah, yang dimana kelompok Syiah ini memang lebih memilih para pemimpinnya itu berasal dari keturunan Nabi, sehingga muncullah konsep imamah ini gitu, yang diawali dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunannya yang memang mereka diimani dan dipercaya menjadi pemimpin oleh kaum Syiah. Nah, apabila kita implementasikan pada negara-negara yang modern, itu sebenarnya bisa, Mbak. Kalau banyak orang mungkin yang mengira bahwasanya hal ini sulit ya. Tapi kalau kita mau berkaca pada hukum progresif, maka hal itu bisa-bisa aja. Bagaimana kita merekonstruksi daripada sistem imamah ini dan nanti kita terapkan di beberapa negara yang mungkin cocok untuk
kita masuki daripada sistem imamah ini. Gitu. Oke, baik. Nah, menurut Masnya sendiri nih, apakah ada kendala hukum dalam menerapkan sistem imamah di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda? Oke, pastinya ada sih Mbak. Jadi ketika kita menerapkan suatu konsep di negara lain ke suatu negara, pastinya terdapat perbedaan budaya masyarakat di situ. Ya, inilah yang menjadi tantangan untuk kita memasukkan konsep tersebut. Maka bagaimana kita mampu untuk merekonstruksi baik dari persyaratan maupun daripada kondisi yang ada di sistem imamah ini, kita bawa ke sebuah negara itu, sehingga nanti ketika sudah terimplementasikan dalam suatu negara, itu bukan konsep imamah yang awal atau yang asli, tetapi sudah menjadi konsep imamah yang sesuai dengan negara itu. Misalkan halnya pada negara-negara Islam yang nantinya memang membutuhkan konsep ini dengan kriteria pemimpin yang paham agama, nilai-nilai agama Islam, dengan pemimpin yang juga lebih paham soal negara, kenegaraan, maka akan menjadi suatu hal yang cocok seperti yang dikatakan oleh Mbak Amanda tadi. Gitu. Oke. Lalu selanjutnya nih, gimana sih sistem imamah dapat diintegrasikan dengan sistem hukum demokratis yang berlaku di banyak negara saat ini, Mas? Oke, kalau kita melihat ya Mbak ya, kalau mau mengintegrasikan sebuah sistem, ya seperti halnya yang tadi, kita perlu untuk merekonstruksi adanya sistem ini, sehingga sistem ini mampu beradaptasi pada budaya masyarakat tersebut, khususnya pada negara-negara demokrasi. Tidak mungkin kan juga pada negara-negara sekuler Mbak, ketika negara itu meyakini atau menerapkan pemisahan antara agama dengan negara, maka sistem imamah ini sebenarnya tetap bisa masuk meskipun hal itu susah. Dengan cara apa? Ya seperti tadi, kita bisa merubah beberapa hal yang ada dalam sistem imamah ini supaya cocok dengan budaya daripada negara tersebut gitu. Itu sih. Oke. Nah, kalau menurut Masnya sendiri, sistem imamah ini bisa nggak sih dipadukan dengan sistem demokrasi? Oke, kalau melihat ya contohnya saja pada negara kita. Di negara kita pada konstitusi Undang-Undang Dasar itu udah diatur pada pasal 6 mengenai pemilihan kepala negara atau kepala pemerintahan, yaitu presiden. Bagaimana sistem imamah ini memang lebih condong pada kepala negara tersebut, sehingga ketika kita melihat atau mau menerapkan daripada sistem imamah ke negara khususnya kayak Indonesia, maka akan menjadi suatu hal yang cukup rumit dirasa karena ada konstitusi yang membatasi hal itu. Tetapi ada beberapa loh konsep imamah ini yang memang sudah ada di negara kita. Apa halnya yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya, bahwasannya konsep imamah ini salah satunya adalah membatasi adanya pemilihan kepala negara tersebut berasal dari negara itu sendiri, jadi bukan dari negara luar. Nah itu juga udah ada di negara kita, yang memang konstitusi kita mengatur bahwasanya presiden itu harus berasal daripada warga negara Indonesia asli. Jadi ada beberapa part yang memang sudah ada di negara kita, dan ada beberapa part yang mungkin tidak cocok sehingga perlu direkonstruksi gitu. Oke. Lalu selanjutnya, gimana sih penerapan sistem imamah di negara-negara seperti Iran dan Oman? Mungkin bisa dijawab oleh narasumber ketiga kita. Ya, sistem imamah di Iran dan Oman diterapkan perbedaan yang cukup signifikan karena latar belakang sejarah, sakti agama, dan konteks politik masing-masing di negara. Oke. Lalu menurut Masnya sendiri, apa aja sih faktor yang menyebabkan perbedaan dalam penerapan sistem imamah di kedua negara tersebut? Iran mayoritas menganut Syiah, khususnya Syiah 12 imam atau Isna Syariah, di mana konsep imamah dianggap sebagai pilar utama keimanan. Oke, terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa ya dari narasumber kita pada hari ini. Dan mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini dulu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.